Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dadang dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Putri Nur Aini sebagai moderator juga sebagai pemateri bersama rekan saya Sabita Pritya Renata. Baik, topik yang akan kita bahas pada presentasi hari ini yaitu tentang Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang pengertian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan lebih lanjut, lalu ada jenis-jenis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yang keempat ada pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, ada kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, ada tantangan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, dan terakhir ada upaya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun rangkaian acara kegiatan pada diskusi hari ini diantaranya ada pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Langsung aja kita mulai ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kita mulai dari pengertian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan atau operasi tertentu. Pengelolaan sarana dan prasarana adalah mengelola semua aspek fisik yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di lembaga pendidikan, seperti sekolah atau perguruan tinggi. Nah, ini tuh mencakup berbagai tugas, termasuk perencanaan pengaturan ruang kelas, perawatan gedung sekolah, pengadaan peralatan dan fasilitas pendukung pembelajaran, serta pemantauan dan pemeliharaan terus-menerus untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik. Sarana pendidikan bertujuan untuk mempermudah proses penyampaian materi pelajaran, mencakup segala peralatan yang guru dan murid gunakan untuk memfasilitasi penyampaian dan penerimaan materi pelajaran. Sementara itu, prasarana pendidikan bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan pendidikan, mencakup berbagai peralatan, fasilitas, dan benda-benda yang guru dan murid gunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, sarana adalah elemen-elemen yang terlibat secara aktif dalam proses pendidikan, sedangkan prasarana adalah elemen-elemen yang bersifat penunjang namun tidak terlibat secara langsung dalam proses tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting dalam proses pembelajaran agar berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien di lembaga pendidikan dikatakan sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Jika fasilitas dan peralatan tidak dikelola dengan baik, itu dapat menghambat kemajuan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut terkait pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah meliputi yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana hal tersebut menyangkut apa, siapa, dan bagaimana hal tersebut terjadi. Sekolah perlu menentukan tujuan apa yang ingin dicapai, bagaimana hal itu akan dicapai, dan serta siapa yang akan mencapainya. Misalnya, kepala sekolah melakukan perannya sebagai pemimpin, guru sebagai guru, dan siswa sebagai pelajar. Adapun aspek dalam perencanaan adalah yang pertama, apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, di mana akan melakukan, apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan, bagaimana melakukannya, dan apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maksimum. Sekolah harus bisa mengambil keputusan, yaitu tindakan apa saja yang akan diambil untuk mencapai tujuan sekolah. Yang kedua ada
pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah kegiatan pengelompokan terkait penugasan, penyediaan keperluan, serta wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Tugas dan kewajiban harus dibagi dengan jelas dan sesuai dengan porsi pada setiap anggotanya, sehingga pada saat pelaksanaannya, masing-masing anggota mengetahui hal-hal apa saja yang harus mereka kerjakan. Nah, yang ketiga itu ada pengarahan. George R. Terry mendefinisikan pengarahan sebagai usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran organisasi. Di sekolah, kepala sekolah ini memiliki tugas untuk menggerakkan guru-guru dan siswa bahkan setiap anggota sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, pengarahan merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemimpin organisasi untuk memberikan semangat dan motivasi kepada anggotanya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Nah, yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Sutarno mendefinisikan pengawasan sebagai kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sekolah dapat membandingkan standar yang ditetapkan dengan keadaan yang terjadi di sekolah melalui fungsi pengawasan yang dimiliki. Kemudian, Manulang mendefinisikan pengawasan sebagai proses penerapan pekerjaan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Nah, sekolah dapat memberikan koreksi pada pelaksanaan kegiatan apabila didapati kesalahan dan kekurangan pada rencana awal yang sudah ditentukan. Sekolah dapat menentukan standar apa yang akan disandingkan dengan kegiatan yang akan terjadi kemudian dapat membandingkan keadaan sesungguhnya dengan standar tersebut. Kemudian akan ditemukan kesenjangannya. Dalam hal ini, pengawasan merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk melihat jalannya suatu kegiatan. Dengan adanya pengawasan, suatu kegiatan dapat dijelaskan jalannya proses dan kesalahan-kesalahan pelaksanaannya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana awal atau belum. Kemudian dicari solusi yang tepat untuk tahap selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan. Sarana pendidikan dapat dikategorikan dalam 3 aspek, yakni dalam pemakaiannya, bergerak tidaknya saat digunakan, dan hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama itu ada pemakaian. Terkait pemakaian, ada 2 jenis sarana pendidikan, yakni sarana pendidikan yang habis dipakai dan dapat digunakan berulang gitu. Nah, yang pertama itu sarana pendidikan yang habis dipakai adalah peralatan atau materi yang dapat habis dalam waktu relatif singkat ketika digunakan. Contohnya itu seperti kapur tulis dan beberapa bahan kimia untuk eksperimen guru dan siswa. Nah, yang kedua itu ada sarana pendidikan yang dapat digunakan berulang atau tahan lama. Yaitu contohnya itu bahan dan alat yang dapat digunakan berulang kali seperti bangku sekolah, globe yang bola dunia, dan peralatan olahraga tertentu. Nah, yang kedua itu jenis sarana yang kedua itu bergerak tidaknya saat digunakan. Bergerak tidaknya saat digunakan ada 2 jenis, yaitu yang pertama itu sarana pendidikan yang bergerak merujuk kepada peralatan yang dapat diubah posisinya dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Nah, sebagai contoh misalnya lemari sekolah, terus dan meja bangku gitu. Jadi dapat disebut sebagai salah satu sarana pendidikan yang termasuk dalam kategori ini. Yang kedua itu ada sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak dalam pemakaiannya, yaitu peralatan pendidikan yang sulit atau bahkan tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Contohnya, jika sebuah sekolah sudah terhubung dengan jaringan air minum dari perusahaan daerah air minum atau PDAM, maka hal ini dapat dianggap sebagai salah satu sarana pendidikan yang termasuk dalam kategori tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan. Lalu yang ketiga itu ada hubungannya dengan proses mengajar dan belajar dan mengajar. Nah, dalam sarana pendidikan, jika dipertimbangkan dalam konteks proses belajar mengajar, dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni ada alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran.
Yang pertama itu ada alat pengajaran, alat pelajaran. Alat pelajaran ini mencakup peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran seperti buku tulis, buku paket, alat tulis, dan peralatan praktik dan lainnya. Yang kedua itu ada alat peraga. Alat peraga ini merujuk kepada peralatan pendidikan yang berfungsi sebagai bantuan dalam penyampaian materi dan berupa objek yang membantu siswa dalam memahami konsep secara bertahap dari yang tadinya abstrak hingga menjadi yang jelas atau konkret. Yang ketiga itu ada media pembelajaran. Nah, dia itu merupakan sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Terdapat ada 3 jenis media pembelajaran, yaitu ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Berikutnya ada jenis prasarana pendidikan. Yang tadi kita bahas jenis sarana pendidikan, selanjutnya itu ada jenis prasarana pendidikan. Ada 2 jenis prasarana pendidikan. Yang pertama, digunakan secara langsung dan digunakan secara tidak langsung. Pertama itu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, termasuk seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, ruang lab atau lapangan olahraga, dan ruangan lainnya. Yang kedua itu ada prasarana sekolah yang meskipun tidak langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, tetapi secara signifikan mendukung terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang kantor guru maksudnya, terus ada kantin, lalu ada akses jalan menuju sekolah, ada toilet, ada ruang kesehatan sekolah atau UKS, ada ruang kepala sekolah, dan area parkir kendaraan. Nah, selain itu terdapat standar minimum fasilitas pada setiap jenjang pendidikan dalam satuan pendidikan yang meliputi yang pertama itu ada sekolah dasar. Nah, sekolah dasar ini setidaknya memiliki standar minimum fasilitas, yaitu ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ada ruang UKS, toilet, gudang, lapangan, dan lapangan. Nah, kalau pada jenjang sekolah menengah itu ada perbedaan, yaitu terdapat fasilitas standarnya itu ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, kamar mandi, gudang, dan lapangan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Pembahasan materi yang lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sabita. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan ini berperan sangat penting dalam dunia pendidikan. Mengapa? Jadi yang pertama, dukung proses pembelajaran. Sarana pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan peralatan pembelajaran lainnya adalah tempat di mana proses belajar mengajar berlangsung. Prasarana seperti jalan menuju sekolah, kantin, dan area parkir mendukung kenyamanan peserta didik dan juga staf sekolah sehingga mereka dapat fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya, laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan canggih dapat memungkinkan eksperimen dan praktikum yang lebih mendalam. Yang ketiga, menyediakan sumber daya pembelajaran. Perpustakaan dan media pembelajaran lainnya menjadi sumber daya yang penting bagi peserta didik dan pengajar untuk mengeksplorasi materi pembelajaran lebih dalam. Yang keempat, keamanan dan kesehatan. Sarana seperti fasilitas kesehatan sekolah atau UKS, area parkir yang aman, dan infrastruktur yang sesuai adalah penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan peserta didik dan juga staf sekolah. Yang kelima, mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Ruang olahraga, aula, fasilitas lainnya juga dapat mendukung kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial. Yang keenam, meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, sarana dan prasarana yang nyaman dan modern ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk datang ke sekolah dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketujuh, menyediakan lingkungan yang inspiratif. Lingkungan fisik yang baik, termasuk taman sekolah dan desain bangunan yang menarik, ini dapat menciptakan lingkungan yang inspiratif untuk belajar. Yang kedelapan, mendukung kegiatan administratif. Ruang kantor, ruang guru, dan juga prasarana
administratif lainnya mendukung kelancaran operasional sekolah dan pengelolaan administrasi. Dengan demikian, peran sarana dan prasarana pendidikan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif, aman, dan juga berkualitas. Nah, selanjutnya ada kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan akan berjalan baik apabila suatu instansi mengikuti peraturan tentang standar sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan ini tercantum dalam peraturan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya kita ke tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini mengalami sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar proses pendidikan ini dapat berjalan lancar. Nah, beberapa di antaranya itu meliputi yang pertama, ada keterbatasan sumber daya finansial. Ini merupakan salah satu tantangan utama karena terbatasnya dana ini bisa menghambat pemenuhan kebutuhan dasar seperti perbaikan gedung sekolah, pembelian peralatan, dan juga pemeliharaan fasilitas. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Kebijakan pendidikan yang diubah-ubah ini mengharuskan penyesuaian dalam penggunaan fasilitas dan juga alokasi anggaran. Selanjutnya, pemeliharaan dan perawatan berkala. Sarana dan prasarana pendidikan ini memerlukan pemeliharaan dan juga perawatan berkala untuk memastikan agar fasilitas tersebut tetap aman dan berfungsi dengan baik. Namun, kurangnya anggaran untuk pemeliharaan itu bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih serius. Ini berkaitan dengan poin pertama, yaitu keterbatasan sumber daya finansial. Selanjutnya, perubahan kebutuhan pendidikan. Perubahan dalam metode pembelajaran dan juga teknologi pendidikan itu dapat memerlukan penyesuaian sarana dan prasarana. Integrasi teknologi dalam pembelajaran misalnya memerlukan akses internet yang baik dan perangkat teknologi yang memadai. Selanjutnya, kerusakan akibat bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau badai bisa merusak sarana dan prasarana pendidikan, sehingga harus menghadapi dan memperbaiki kerusakan akibat bencana menjadi tantangannya sendiri. Selanjutnya, kualitas bangunan dan fasilitas yang tua. Banyak sekolah yang memiliki bangunan atau fasilitas yang sudah tua dan memerlukan perbaikan yang signifikan atau pergantian. Ini bisa menjadi tantangan jika dana terbatas. Selanjutnya, kebutuhan pendidikan khusus. Sekolah yang melayani peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus, misalnya penyandang disabilitas, memerlukan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menghadirkan fasilitas yang inklusif bisa menjadi tantangan. Selanjutnya, keselamatan dan keamanan. Nah, memastikan keselamatan dan keamanan peserta didik dan juga staf sekolah adalah prioritas utama. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar keselamatan dan ini dapat memerlukan investasi tambahan. Selanjutnya, tingkat pemanfaatan yang optimal. Pengelolaan sarana dan prasarana harus memastikan bahwa fasilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal sepanjang tahun, termasuk di luar jam pelajaran untuk menghindari pemborosan sumber daya. Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas. Nah, memastikan aksesibilitas yang baik bagi semua peserta didik, termasuk mereka dengan mobilitas terbatas, adalah tantangan penting yang memerlukan perencanaan dan investasi khusus.
Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya perencanaan yang baik, alokasi anggaran yang bijaksana, dan juga koordinasi antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat setempat. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, upaya pengimplementasian dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengimplementasian dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu memerlukan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan. Berikut adalah hal yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Nah, diawali dengan perencanaan yang teliti dan matang ini yang mencakup pemahaman akan kebutuhan fasilitas, anggaran yang tersedia, serta prioritas atau pemerintah. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Nah, pastikan pengelolaan sarana dan prasarana ini bersifat transparan, terbuka terhadap input atau masukan dari berbagai pihak terkait, seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Yang ketiga, pengelolaan anggaran yang efisien. Kelola anggaran dengan bijak, alokasikan dana sesuai dengan prioritas, dan pastikan pemantauan terhadap penggunaan anggaran sesuai rencana. Yang keempat, perawatan rutin. Nah, ini perlu dilakukan perawatan rutin dan pemeliharaan fasilitas secara teratur untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, identifikasi dan tindak lanjuti perbaikan yang diperlukan. 5. Penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk memantau dan mengelola sarana dan prasarana secara lebih efisien, termasuk sistem pemantauan keamanan dan manajemen energi. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Sediakan pelatihan bagi staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas. Mereka harus memahami prinsip-prinsip keselamatan dan juga pemeliharaan. Yang ketujuh, kerjasama dengan pihak eksternal. Bekerja sama dengan pihak eksternal ini seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, atau perusahaan swasta untuk mendukung pengelolaan fasilitas pendidikan. Yang kedelapan, kepedulian lingkungan. Pertimbangan aspek lingkungan dalam pengelolaan sarana dan prasarana fokus pada praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah dan efisiensi energi. Yang kesembilan, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap kondisi fasilitas dan efektivitas pengelolaan, dan juga identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan juga peningkatan. Yang ke-10, partisipasi aktif komunitas. Libatkan komunitas sekolah dan orang tua siswa dalam upaya pengelolaan fasilitas ini agar mereka itu dapat memberikan dukungan dan juga saran berharga. Upaya-upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, bersih, upaya-upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, bersih, nyaman, dan efisien bagi siswa dan juga staf pendidikan. Dengan manajemen yang baik ini, sarana dan prasarana pendidikan dapat berperan maksimal dalam mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan lagi kepada Putri selaku moderator. Baik, teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi, telah kita simak bersama penyampaian materi dari kelompok 6. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk setiap kelompok untuk bertanya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Izin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, dipersilakan. Baik, izin bertanya, bagaimana cara untuk supaya penyebarluasan sarana prasarana ini yang di Indonesia ini disebarluaskan secara maksimal? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Deviana dari kelompok 3. Kalau kita ngomongin tentang sarana dan prasarana itu kan merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh instansi pendidikan. Terus kalau pertanyaan saya yaitu, apa aja sih kewajiban untuk seluruh peserta didik dan juga tenaga pendidik dalam mengelola atau menjaga sarana dan prasarana? Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 dipersilakan. Baik, izin bertanya, bagaimana kontribusi lembaga non-pemerintah dalam mengelola infrastruktur pendidikan dan bagaimana hal tersebut dapat sesuai dengan visi pendidikan nasional? Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 5 ya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, berbicara mengenai sarana prasarana yang tidak merata di Indonesia, mengapa pendanaan untuk sarana prasarana pendidikan di setiap provinsi berbeda? Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok ke-7. Oke, maaf izin bertanya. Tadi kan disebutin ya beberapa tantangan pengelolaan. Pertanyaannya itu, apakah keterbatasan atau minimnya sarana prasarana pendidikan dapat mempengaruhi prestasi siswa-siswi di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 8 dipersilahkan. Kelompok 8 ada. Perwakilan kelompok 8. Baik, karena Izin masuk. Oh ya, silakan. Izin masuk dari kelompok 8. Izin bertanya, apa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama dalam penggunaan anggarannya? Baik. Apa sudah cukup? Cukup. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 9 dipersilakan. Baik, izin bertanya dari kelompok 9, bagaimana strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 10 dipersilahkan. Bagaimana caranya lahan bangunan dan perlengkapan sekolah itu menggambarkan cita dan citra masyarakat? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 11 dipersilahkan. Baik, izin bertanya dari kelompok 11. Pertanyaannya, bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa? Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 12 dipersilahkan. Baik, izin bertanya, apakah sarana yang tidak peserta kurang dan baik akan mempengaruhi kualitas belajar siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 12 dan semua kelompok yang sudah bertanya. Kami dari kelompok 6 izin meminta waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik teman-teman, izinkan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap kelompok. Kami akan mengambil 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 7, yaitu apakah keterbatasan atau minimnya sarana prasarana pendidikan dapat mempengaruhi prestasi siswa-siswi di sekolah? Jawabannya yaitu ya, betul, dapat mempengaruhi. Dapat mempengaruhi. Jadi keterbatasan dan minimnya sarana prasarana itu dapat mempengaruhi prestasi siswa di sekolah. Nah, ada beberapa dampaknya nih. Dampak yang didapatkannya itu yang pertama, menurunnya motivasi belajar siswa.
keterbatasan dan minimnya sarana dan prasarana pendidikan dapat membuat siswa merasa tidak nyaman dan tidak termotivasi untuk belajar. Nah, jadi hal itu akan berdampak pada menurunnya prestasi siswa di sekolah. Nah, yang kedua itu ada kurangnya fasilitas belajar yang memadai. Fasilitas belajar yang memadai seperti gedung, ruangan kelas, ruangan kelas seperti alat meja, kursi, dan alat-alat media pembelajaran lainnya itu sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Jika fasilitas yang memadai yang di sekolah itu sudah memadai, maka potensi siswa dalam belajar itu akan meningkat. Karena kenyamanan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh fasilitas yang ada di sekolah. Kondisi yang kurang memadai dapat meredakan motivasi dan semangat belajar siswa yang akhirnya mempengaruhi prestasi mereka. Nah, yang ketiga itu dari keterbatasan dan minimnya sarana prasarana pendidikan dapat mempengaruhi kurangnya sekolah mendapatkan tenaga pengajar yang profesional. Nah, dari kurangnya tenaga pengajar yang profesional ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan peserta didiknya karena secara psikologis anak itu tidak nyaman belajar pada guru yang tidak profesional, sehingga hal ini dapat berdampak pada menurunnya prestasi di sekolahnya. Namun walaupun terdapat keterbatasan dan minimnya sarana dan prasarana pendidikan, masih banyak loh siswa yang berhasil meraih prestasi di tengah keterbatasan tersebut. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa semangat dan tekad siswa untuk belajar itu tidak tergantung pada sarana dan prasarana yang ada, tetapi juga tergantung pada semangat dan motivasi siswa untuk belajar. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah atau pendidikan agar dapat menunjang proses belajar mengajar lebih baik dan meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya Sabita. Kepadanya dipersilahkan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Tadi bertanya bagaimana caranya lahan bangunan dan perlengkapan sekolah itu menggambarkan cita dan citra dari masyarakat ya. Izin menjawab, caranya adalah dengan menggunakan cita-cita dan citra masyarakat sebagai tolak ukur. Kita tahu bahwa setiap sekolah di daerah itu memiliki aspirasi yang berbeda dan juga citra masyarakat yang berbeda. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita. Misal, di daerah rawan longsor, dengan memperkuat bangunan, sarana dan prasarana untuk mengatasi jika terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Mungkin lanjut ke kelompok 11, tadi bertanya bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kenyamanan siswa dalam belajar. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan siswa dalam belajar. Hal ini dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa untuk belajar lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sarana dan prasarana pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jika memadai. Dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa untuk belajar lebih baik karena siswa merasa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Hal ini dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa untuk belajar lebih baik karena siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Hal ini dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa untuk belajar lebih baik karena siswa merasa lebih terlibat dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dapat mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat menunjang proses belajar mengajar yang lebih baik dan meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Mungkin segitu saja, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik teman-teman, selesai sudah presentasi pemaparan materi dari kelompok 6 dan selesai sudah sesi tanya jawab kali ini. Sebelum kami akhiri, izinkan saya dan rekan saya untuk membacakan kesimpulan dan saran dari kami terkait pembahasan materi pada hari ini.
Jadi kesimpulannya itu, dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Di antara lainnya itu perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang efisien, perawatan rutin, dan menggunakan teknologi yang mendukung. Selain itu, partisipasi aktif komunitas sekolah dan pihak-pihak terkait juga merupakan faktor kunci dalam pengelolaan yang sukses. Sarana pendidikan mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sementara prasarana melibatkan komponen yang secara tidak langsung mendukung jalannya proses pendidikan. Nah, keduanya itu memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Selain itu, standar minimal prasarana harus diikuti oleh setiap satuan pendidikan agar memenuhi kebutuhan dasar dalam proses pembelajaran. Pentingnya peran sarana dan prasarana dalam pembelajaran sangat signifikan karena dapat membantu guru dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi siswa yang memiliki berbagai kebutuhan, serta menciptakan lingkungan belajar yang variatif dan menarik. Namun, pengelolaan sarana prasarana pendidikan juga dihadapkan pada tantangan seperti pada sumber daya yang terbatas, perubahan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, manajemen yang efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas pendidikan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Melalui pengelolaan yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan pendidikan dan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya ada saran dari rekan saya dan kami sebagai penulis yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sabita. Kepadanya persilakan. Baik, berikut ini ada beberapa saran dari kami selaku penulis yang mungkin bisa membantu membuat pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi lebih baik lagi. Beberapa di antaranya, yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan guna memastikan sarana dan prasarana yang memadai di setiap sekolah. Dalam hal ini, efisiensi penggunaan dana juga perlu ditingkatkan. Yang kedua, mengapa mengadakan pelatihan staf pengelolaan pendidikan di sekolah? Karena perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam manajemen sumber daya, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana. Yang ketiga, kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk mengelola inventaris dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Sistem manajemen yang berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi. Yang kelima, lakukan perawatan berkala terhadap sarana dan prasarana pendidikan untuk mencegah kerusakan dan perpanjangan umur pemakaian. Yang keenam, libatkan partisipasi siswa dan orang tua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga dapat memupuk rasa memiliki terhadap sekolah dan memperbaiki kondisi fasilitas. 7. Pastikan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk pengelolaan sarana dan prasarana. Informasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai alokasi dana dan penggunaannya. 8. Sosialisasikan kepada siswa dan staf sekolah mengenai penggunaan fasilitas yang baik dan tanggung jawab terhadap fasilitas sekolah. Yang 9. Lakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Semoga pembahasan materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 6. Luar biasa.